Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami berharap akan kasih Tuhan yang akan dinyatakan juga bagi kami melalui ibadah kami ini. Biarlah kami berharap pada perbuatan Tuhan yang memberkati kami, untuk kami boleh bertumbuh lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya, siapa anak sekolah minggu yang senang jadi anak Tuhan? Kakak yakin anak-anak sekolah minggu semua pasti senang jadi anak Tuhan. Ciri-ciri anak sekolah minggu yang senang jadi anak Tuhan itu pasti tidak suka bohong. Ya, kakak percaya anak sekolah minggu tidak ada yang suka berbohong, karena semua anak sekolah minggu senang jadi anak Tuhan. Sekarang kita akan melakukan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong itu dosa, bohong itu dosa. Nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan semangat, karena kita semua senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Sekarang kita mau belajar untuk taurat Tuhan atau kita mulai dari ayat 6 sampai ke 10. Kakak yakin walaupun kita tidak bertatap muka di sekolah minggu, tapi adik-adik sekolah minggu di KKS Lampu Merah yang di rumah masih hafal dengan titah ke-6 sampai ke 10. Nah, jadi kita sama-sama mengucapkannya titah Paulus sampai titah Pasapulukot. Sama-sama ya deh, kakak hitung ya. 2, 2, 3 ya. Titah
sampai yang ke-10. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah belajar perintah atau hukum Taurat Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berjanji. Berjanji menjalankan perintah Tuhan. Berjanji rajin berdoa. Berjanji rajin baca Alkitab. Berjanji patuh dan taat kepada orang tua. Dan berjanji menolak semua akal iblis. Nah, buat anak-anak sekolah minggu, kakak undang banget berdiri dan katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, saling bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku penuh, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padaku hidup. Kakak mau semua dikatakan lebih semangat lagi mengatakan janjinya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku penuh, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padaku hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita baca Alkitab untuk menghafal ayat di hafalan kita hari ini. Ya, ayat hafalan kita tertulis di Matius 10 ayat 33. Ya, bukan kitabnya ya sayang ya. Matius 10 ayat 33. Pertama kakak akan bacakan. Adik-adik ikuti dulu dalam hati, ya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, dikit ya ayatnya ya. Nah, sama-sama kita ucapkan ayat hafalan kita. Kakak baca, adik-adik yang di rumah silahkan ikutin sambil dihafal. Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, kakak harap adik-adik di rumah hafal ayatnya, berjanji rajin baca Alkitab. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Udelia Nakuba. Buka Alkitabnya
buka hatinya, duduk yang manis. Ayo kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya persiapkan Alkitab. Oke, nanti kita akan sama-sama membaca nats firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kembali kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik, menjagai dan memelihara hidup kami hari lepas hari. Kalau hingga pada hari ini kami masih boleh terus memuji Tuhan dalam setiap nyanyian kami, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga percaya Tuhan selalu memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari agar kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membacakan nats firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ayo dibuka Alkitabnya. Kitab Lukas berada di kitab Perjanjian Baru, kitab yang ketiga. Matius, Markus, Lukas. Nah, yuk kitab ketiga dalam Perjanjian Baru. Nah, kita baca sama-sama ya, Dek. Ikutin kakak membacanya. Yuk. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api dan mengamati-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Yuk, kita lanjutkan lagi untuk ayat yang berikutnya. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian
pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah berani jujur. Ya, sekali lagi kakak katakan, berani jujur. Apa itu arti jujur, Kak? Jujur itu artinya mengatakan hal yang sesungguhnya, mengatakan sebuah kejadian yang sebenarnya terjadi apa adanya. Tidak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambah-tambahin, tapi mengatakan yang sesungguhnya. Sedangkan kalau lawan dari jujur apa? Bohong. Bohong itu apa? Mengatakan yang tidak benar atau yang tidak sesungguhnya terjadi. Nah, cerita ini adalah cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Kita tahu murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12 orang. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus ini dikenal dengan orang yang semangat dan pemberani. Orangnya pemberani dan berapi-api. Nah, cerita ini adalah cerita ketika Yesus ditangkap, mau diadili, mau dibawa ke rumah imam besar. Pada saat itu, sebelum Yesus ditangkap, sehari sebelum itu, Yesus dan murid-muridnya 12 orang mengadakan perjamuan. Mereka mengadakan perjamuan malam, dan saat itu Petrus berjanji dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku, sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kata Petrus, adik-adik, begitu semangatnya, begitu percaya dirinya, Petrus mengatakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Karena benar memang dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, coba, Tuhan Yesus sangat mengenal semua murid-muridnya, tahu sifat-sifatnya, tahu bagaimana hati mereka. 12 murid Tuhan Yesus tahu semua tentang mereka, bahkan tentang Petrus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, apa jawab Tuhan Yesus saat itu, adik-adik? Petrus, sebelum ayam berkokok pagi hari nanti, kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Apa arti menyangkal, nak? Menolak atau tidak mengakui. Tidak mengakui. Nah, tapi saat itu Petrus tidak terlalu memperhatikan apa peringatan dari gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Dia hanya beranggapan saat itu bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan itulah ada dalam hatinya bahwa dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun dia mati, dia tetap selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika peristiwa itu terjadi pada nats kita ini, Tuhan Yesus ditangkap oleh rombongan yang mau mengadili dia, membawa Tuhan Yesus ke rumah imam besar. Ketika saat itu Yesus sudah ditangkap, dibawa ke rumah imam besar, Petrus dari jauh mengikuti, melihat rombongan itu membawa Tuhan Yesus, membawa gurunya ke rumah imam besar. Dia ketakutan, dia dari jauh melihat-lihat. Nah, sampai di depan rumah imam besar, rombongan itu sebagian berada di luar rumah, dan Tuhan Yesus sudah dibawa ke dalam, ke rumah imam besarnya. Di luar, di halaman rumah imam besar, duduklah beberapa orang yang membawa Tuhan Yesus tadi, rombongan yang membawa tadi, dan mereka menyalakan api unggun di situ di halaman rumah imam besarnya. Petrus duduk bersama dengan mereka, duduk di tengah-tengah mereka. Lalu datanglah seorang hamba perempuan. Loh, Petrus, dia menuju Petrus. Kamu kan yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu kan yang selalu bersama-sama dengan dia. Apa kata Petrus? Coba kita perhatikan. Apa jawab Petrus? Aku tidak mengenal Yesus. Aku tidak termasuk dalam murid Tuhan Yesus. Itu jawaban Petrus, adik-adik. Petrus
Petrus tidak jujur. Dia tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Dia tidak mengakui kalau dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Petrus ketakutan karena dia takut. Dia pergi keluar supaya nanti tidak ditanyain lagi. Tetapi ketika di sekeliling itu juga ada hamba yang lain yang melihat Petrus. Karena memang selama itu sebelum Yesus ditangkap, Yesus selalu bersama-sama dengan Petrus dan murid yang lain. Hamba yang ini berkata pula, "Hei, ini kan sering bersama dengan Tuhan Yesus. Ini kan sering bersama dengan Tuhan Yesus yang orang Nazaret itu. Kamu kan selalu bersama dia." Coba apa kata Petrus kembali menjawab mereka? "Oh tidak, kamu salah. Aku tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang kamu maksud." Wah, kali ini adik-adik, apakah Petrus jujur? Apakah Petrus jujur? Tidak, dia kembali berbohong. Dia kembali menyangkal Tuhan Yesus. Dia kembali tidak mengakui kalau dia adalah juga termasuk murid Tuhan Yesus. Kemudian, sejam kemudian, masih Tuhan Yesus juga berada di dalam. Ada lagi hamba yang lain melihat Petrus. Apa kata hamba itu? Ini juga adalah orang Galilea yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus sehari-hari. Ketiga kalinya, apakah Petrus jujur? Tidak, adik-adik. Dia tetap menjawab, "Aku tidak mengerti apa maksud kamu. Aku bukan murid Tuhan Yesus. Aku tidak mengenal siapa Tuhan Yesus." Ada berapa kali adik-adik Tuhan Yesus disangkal Petrus? Ada 3 kali. Coba kita perhatikan kembali apa yang terjadi. Ketika Petrus menjawab yang ketiga kalinya bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, bahwa dia tidak mengakui kalau dia adalah murid Tuhan Yesus, berkokoklah ayam. Ayam yang berkokok pagi hari menandakan pagi akan tiba. Biasanya berkokok ayam apa? Ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk. Tiba-tiba Petrus teringat. Dia teringat akan apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum itu. Ketika dia berjanji bahwa dia akan selalu bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan apa adik-adik? "Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Itu kata Tuhan Yesus. Ketika Petrus begitu semangatnya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia sedih, dia pergi keluar, dia menangis, dia menyesal. Dia sudah berbohong, dia tidak jujur, dia sudah tidak mengakui kalau dia adalah murid Tuhan Yesus, kalau dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, inilah cerita dari nats kita hari ini. Seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dalam tes kita hari ini, dia tidak jujur, dia berbohong. Kakak mau tanya, kira-kira kenapa Petrus melakukan hal itu? Memang terkadang kita melihat berbohong itu lebih gampang melakukannya daripada mengatakan yang sejujurnya. Berbohong itu kita lebih aman rasanya, tidak kena masalah. Itu pikiran kita sama seperti Petrus pada saat itu. Kenapa dia berbohong? Dia takut kena masalah. Dia berpikir kalau aku mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya, kalau aku mengikut Tuhan Yesus, nanti aku ikut ditangkap, nanti aku ikut kena masalah. Dia tidak mau kena masalah. Dia tidak mau hidup dalam masalah ketika
Yesus. Kita pun dalam hidup sering diperhadapkan. Ketika aku menjawab jujur, mungkin aku kena marah. Contohnya, ketika waktu sekolah, ketika tatap muka, sekarang memang kita masih di rumah. Waktu ulangan atau ujian, ada teman yang nyontek, berani tidak kita menegur? Itu tidak boleh menyontek, itu tidak benar. Itu sama saja berbohong. Kita tidak berani menegur. Atau mungkin guru bertanya, ada teman-temanmu yang nyontek, kita tidak berani bilang, itu Bu. Kita tidak berani. Kenapa adik-adik? Nanti aku dijauhin, gak ditemenin. Nanti aku diejek, sok kali kamu. Kita tidak berani mengatakan kejujuran. Atau misalnya, kita ulangan di sekolah, dapat nilai yang kurang bagus. Karena mungkin kita tidak belajar. Sampai di rumah, mama papa tanya, "Nak, bagaimana tadi nilai ulangannya?" "Bagus, bagus Ma, bagus Pak." Takut kena marah. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mengatakan kebohongan dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak berguna dan itu salah di mata Tuhan. Adik-adik yang terkasih, jujur harus kita biasakan. Membiasakan mengatakan yang sesungguhnya dan sebenarnya harus kita biasakan dari kecil. Harus jujur di hadapan Tuhan ketika berdoa. Harus jujur di hadapan mama dan papa. Jujur di hadapan kakak dan adik, teman-teman semuanya. Jadi jujur itu tidak milih-milih. Aku jujur di hadapan papa aja lah. Aku jujur di hadapan mama aja. Sama adik gak apa-apa dia bohong. Tidak boleh. Jujur harus dalam kesemuanya. Sama semua orang. Belajar mengatakan yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Jangan mengatakan yang tidak benar. Ya adik-adik. Nah, hari ini tema kita adalah berani jujur. Berani berkata jujur. Kita semua adalah anak Tuhan. Ya kan adik-adik? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Pasti semua tunjuk tangan. Anak Tuhan itu adalah jujur. Berarti saya harus jujur. Jujur itu hebat. Nah, kakak percaya dengan cerita firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang murid Tuhan Yesus Petrus yang tidak jujur, akhirnya menyesal dan sedih. Tapi kakak percaya adik-adik semua pasti mengatakan yang sebenarnya, yang sesungguhnya dalam hal apapun. Jangan pernah mencoba untuk berbohong. Kalaupun mama tidak melihat, adik misalnya kakak atau abang atau adik tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang jahat, baik yang baik, semua nampak di mata Tuhan. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh melakukan yang jahat, karena mata Tuhan melihat semuanya. Seperti lagu kita tadi, aku senang jadi anak Tuhan. Bohong itu dosa. Nah, untuk hari ini demikian firman Tuhan kita. Kakak percaya adik-adik semua adalah anak-anak yang hebat, yang jujur, sangat dicintai Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh belajar apa arti jujur dari firman-Mu. Ketika kami harus berani mengatakan yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Bapak yang baik, berkatilah anak-anak kami yang masih berada di rumah, melakukan setiap kegiatan mereka dalam belajar, di dalam ibadah, di dalam setiap sehari-harinya. Tuhan berikan mereka selalu semangat yang tidak pernah pudar. Kau berkati pertumbuhan mereka, pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Sekalipun segala sesuatunya pada saat ini terbatas untuk boleh mereka lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh terus menjaga, memelihara hidup mereka. Engkau yang boleh terus menambahkan hikmat di tengah kehidupan mereka, menjadi anak yang manis dan pintar di hadapan Tuhan.
Inilah yang menjadi kerinduan kami. Berikan mereka kesehatan hari lepas hari. Tambah-tambahkan imun yang kuat dalam tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 10. Firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita melanjutkan persembahan kita. Tuhan berkati mereka pribadi
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Biarlah semuanya hanya untuk membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanani Agamu, Pasada Urunami, Ase Toragamu, Semoi dalam Urunami, Salakah Matosa, Doham Hasomani, Torang Agi Huja. Amin. Amin, ku bersyukur Tuhan. Amin, ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Sampai bertemu kembali di ibadah online bulan